Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Backdraft. Film ini mengisahkan bagaimana seorang petugas pemadam kebakaran yang memiliki tugas untuk mencari tahu pelaku yang membakar sebuah rumah dengan sengaja. Karena dalam peristiwa tersebut terdapat sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh pemeran utama dalam film ini. Pria ini bahkan memiliki masa lalu yang kelam karena sang ayah tewas seketika dalam bertugas menjadi seorang pemadam kebakaran. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan kebakaran yang terjadi pada malam hari. Kejadian tersebut menarik banyak orang yang penasaran dan berkumpul di TKP. Kemudian setelah api berhasil dipadamkan, seorang pria bernama Sean memasuki lokasi kejadian. Rekan kerjanya memberitahu bahwa penyebab kebakaran adalah sebatang rokok. Tetapi Sean menemukan sebuah tutup botol minuman. Ketika Sean turun dari lantai atas, Sean menemukan sebotol minuman yang berada di tong sampah. Dengan cepat Sean mendekati seorang pria yang bernama Dylan. Dylan mengakui bahwa dia tertidur di sofa dan saat dia terbangun api telah berkobar. Sean menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang wanita tidur di tengah ranjang yang besar seperti itu. Mungkin seseorang menaruhnya di sana saat dia tidur. Dia menyatakan bahwa tes DNA pada botol tersebut akan segera mengidentifikasi pelakunya. Mendengar ini Dylan mencoba untuk melarikan diri, tetapi Sean segera menahannya. Keesokan harinya Sean kembali bekerja seperti biasa. Ketika dia sampai di kantor, temannya memberitahunya bahwa bos mereka yang bernama White ingin bertemu dengannya. Sean segera memasuki ruang kerja White. White memuji Sean atas kejeniusannya dalam mengungkap kasus kebakaran. Setelah itu White memberikan data yang dimilikinya. White menjelaskan bahwa Sean akan bekerja sama dengan Greening. Sean menolak karena dia tidak tahu bagaimana cara bekerja dengan Greening. Tetapi White tidak peduli. White hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang berbahaya. White mengingatkan bahwa semua orang memerlukan rekan karena situasi bisa berubah kapan saja. Di dalam mobil, Sean bertanya kepada Maggie, berapa lama kamu belajar tentang mesin selama ini? Maggie menjawab, saya belajar selama 5 tahun. Di sisi lain kota, 5 anak pergi ke rumah keluarga Hunter untuk menerima hadiah Halloween. Seorang anak mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban yang terdengar. Saat anak tersebut memegang gagang pintu, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menyebabkan 5 anak itu tewas. Sementara mereka sedang makan, pamannya yang bernama Brian mendekatinya dan mencoba memberi nasihat kepada Sean untuk tidak melawan. Kapten Sean menjawab dengan meyakinkan bahwa dia sudah cukup dewasa dan mampu mengatasi situasi tersebut sendiri. Tiba-tiba Serena memanggil dan buru-buru pergi ke mobilnya untuk menjalankan tugasnya. Pada malam itu, Sean bersama timnya dan polisi tiba di tempat kejadian perkara. 5 anak tewas karena salah satu dari mereka menyentuh gagang pintu setelah memasuki ruangan. Maggie langsung mencoba menganalisis asal kebakaran. Setelah Maggie mengidentifikasi konsleting listrik pada steker sebagai penyebabnya, Sean mulai menyelidiki tempat itu lebih lanjut dan menemukan bahwa pemicu kebakaran bukan berasal dari kamar itu. Api berasal dari saluran udara yang menunjukkan bahwa sumber kebakaran ada di ruangan lain. Setelah menemukan lokasinya, Sean meminta Maggie untuk memeriksanya sementara dia pergi mencari makanan di luar. Scene berlanjut, kemudian Sean memberitahu Doyle tentang 5 korban anak yang tewas. Brian kemudian meminta Sean untuk segera mencari tahu penyebab kebakaran itu. Sean melanjutkan perjalanan ke May yang sedang menyelidiki sumber kebakaran yang bermula dari AC. Saat Sean menyelidiki lebih lanjut, dia menyadari bahwa kebakaran ini disebabkan oleh kesalahan dalam penyetelan. Namun ada juga tanda-tanda bahwa ledakan tersebut seperti disengaja oleh campur tangan seseorang. Sean kemudian memiliki sebuah pertanyaan, apakah ini bisa menjadi kasus pembunuhan? Sean tidak bisa memberikan jawaban pasti. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini bukan hanya kecelakaan. Brian menjelaskan bahwa untuk menentukan asal kebakaran ini, mereka harus melacak pemilik rumah terlebih dahulu. Pada malam harinya, Sean kembali ke rumah dan segera menyalakan televisi untuk melihat berita tentang kebakaran di Lincoln Park. Berita itu memicu kenangan masa kecilnya saat rumahnya terbakar dan dia terjebak dalam kobaran api di kamar.
Ketika teringat dengan masa kecilnya, Sean langsung melakukan serangkaian uji coba untuk menentukan penyebab awal kebakaran dengan mengetes percikan AC yang bisa menyebabkan kebakaran. Scene berganti, scene memperlihatkan Sean melihat dua orang yang ditangkap, dan Doyle menjelaskan bahwa mereka terlihat di kamera pengawas dengan bensin dan alat congkel di dalam mobil mereka. Namun Sean menyatakan bahwa mereka bukan pelakunya. Sean juga mengklarifikasi bahwa pembakaran dilakukan oleh seseorang yang sangat terampil dan cerdik, sehingga membuat kebakaran terlihat seperti kecelakaan. Setelah mendengar penjelasan dari Sean, Brian memberitahu bahwa orang yang sangat terampil ini adalah Ronald Bartel yang telah dipenjara puluhan tahun yang lalu. Kemudian Sean bertemu dengan Doyle. Sean langsung meminta Doyle untuk meningkatkan upaya mencari keluarga Hunter. Setelah itu Sean juga bertemu dengan seorang agen asuransi bernama Kunz. Kemudian ketika melihat foto petugas damkar yang telah meninggal, Brian mengajak Sean untuk makan siang karena hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Namun Sean menolaknya karena memiliki rencana lain malam harinya. Saat bersantai di sebuah restoran sambil meneliti kasusnya dengan seorang wanita bernama Jenny, mereka berdua berbagi cerita tentang ayah masing-masing. Scene berganti, Doyle belum menemukan keluarga Hunter. Tiba-tiba, Sean menerima panggilan darurat dan bersama Maggie bergegas pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di lokasi, api masih berkobar. Ketika mereka naik ke truk damkar, mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Sehingga Sean segera mengejar orang tersebut. Pria itu berhasil ditangkap dengan bantuan Maggie yang membawa sendok. Maggie merasa marah dan meminta Sean untuk memanggil ambulans. Sementara itu pria itu menjelaskan bahwa ia membakar atap karena kliennya menginginkan klaim asuransi. Dan kebakaran tersebut terjadi di lingkungan Lincoln Park, bukan dirinya yang melakukannya. Ketika pria itu dalam perjalanan ke rumah sakit dalam ambulan, Maggie memberitakan bahwa ada orang yang menyewa seseorang untuk membakar rumah tersebut. Scene berlanjut, scene memperlihatkan pria bernama Ronald memanggil Sean. Sean menjelaskan kepada Maggie bahwa Ronald adalah pembakar jenius yang melakukan pembakaran seolah-olah itu kecelakaan. Ronald mengatakan bahwa dia selalu mengkonsumsi banyak gula agar bisa keluar dari penjara. Saat dia hampir pergi, Ronald tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang Lincoln Park dan bahwa dia mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Tetapi dia tidak mau memberitahukannya. Kemudian, Ronald bercerita tentang insiden kebakaran yang menewaskan ayahnya dan juga tentang pembakaran yang membakar 8 gereja. Setelah itu, Ronald meminta Sean untuk memeriksa hal yang terkait dengan celuit dan merkuri. Karena Ronald yakin bahwa Sean pasti belum diperiksa sepenuhnya. Ketika mendengar hal tersebut, Sean dengan cepat keluar dan memberitahu Maggie bahwa api dihasilkan oleh satu kali pemicu yang menggunakan baterai mikro. Pada malam hari, Sean terus memikirkan kasus tersebut dan memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian perkara untuk memikirkan siapa dalang di balik pembakaran ini. Tak lama kemudian anjing Sean tiba-tiba menggonggong. Sean segera mendekati anjingnya dan menyadari bahwa pembakar telah menutup semua jalan masuk udara ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba seorang Maggie muncul dan menjelaskan bahwa itulah pekerjaannya. Sean memberitahu Maggie bahwa tujuannya adalah membakar semua yang ada di rumah itu. Bukan untuk merugikan pemilik rumah, melainkan karena ada orang yang ingin rumah itu hilang. Keesokan harinya, Sean bertanya kepada Doyle tentang keluarga Hunter. Doyle memberitahu bahwa hal tersebut sangat berkaitan dengan Hunter System yang bergerak dalam pembuatan misil. Kemudian Sean dan Maggie segera pergi ke Hunter System. Sesampainya di sana, manajer di perusahaan tersebut menjelaskan bahwa keluarga Hunter juga tidak datang ke perusahaan. Dan ternyata perusahaan itu pernah juga terbakar. Kasus kebakaran di perusahaan itu sedang diselidiki oleh pihak lain. Kemudian, Sean ingin melihat tempat kebakaran itu sendiri. Mereka kemudian menemukan tombol yang mengontrol alat pendingin yang meledak karena bahan bakar yang panas. Sementara itu di luar, Maggie masih mempertanyakan mengapa mereka membakar gedung mereka sendiri. Selama perjalanan, Doyle memberitahu Sean bahwa ada kebakaran mobil dan mereka menuju ke sana untuk memeriksanya. Setelah tiba di lokasi, Doyle mengungkapkan bahwa mobil yang terbakar adalah milik keluarga Hunter. Kebakaran tersebut membuat beberapa orang menjadi korban. Di sana Sean mendekati seorang agen bernama Johnson dan mereka berdua memutuskan untuk berbincang sejenak. Di sini Johnson menduga bahwa kebakaran di gedung tersebut disusun atas perintah keluarga Hunter. Tujuannya adalah untuk menghilangkan misil atau prototipe pengganti. Sementara yang aslinya disembunyikan oleh istrinya untuk dijual. Mengingat misil tersebut memiliki nilai jual yang tinggi ketika diberikan negara asing.
Satu-satunya cara untuk mengangkut misil tersebut adalah melalui dermaga. Mendengar hal itu, Sean masih merasa ragu karena ledakan itu memerlukan waktu beberapa jam sebelum ledakan itu menghilangkan bukti. Scene berlanjut, Sean dan Maggie kembali ke tempat kejadian. Dari jendela, Maggie melihat seorang ibu dan anak yang berduka di tempat kematian 5 anak yang menjadi korban. Maggie mencoba mendatangi sang ibu tersebut dan mengatakan bahwa salah satu dari mereka, yaitu Eric, adalah anak yang baik, cerdas, dan selalu membuat orang tertawa. Maggie bertanya kepada anak tersebut apakah mereka pernah memasuki rumah kami. Dan anak tersebut memberitahu bahwa mereka telah mengubur mainan di taman, yang membuat keluarga Hunter sangat marah. Setelah itu, Sean dan Maggie berhasil menemukan mainan dino tersebut dan membawanya ke departemen. Sean meminta rekan kerjanya untuk mengirimkan bukti kepada rekannya. Malam harinya, Brian mencoba menghubungi Sean, namun Sean tidak mengangkatnya. Keesokan harinya, Sean pergi ke departemen dan menyerahkan dokumen, menjelaskan bahwa perangkat keras milik Hunter rusak karena kelembapan. Saat ini tugas mereka mencari tahu perangkat keras tersebut, dan kasus utama mereka adalah menemukan misil agar dapat mengidentifikasi pembakarnya. Beberapa rekan Sean bingung tentang angka di dokumen itu, namun Sean menyadari bahwa angka tersebut adalah titik koordinat, dan mereka pun memeriksa koordinat tersebut di kantor pengiriman. Kemudian mereka bergegas untuk pergi ke lokasi tersebut. Sean melakukan penelusuran hingga akhirnya menemukan pemicu di saklar listrik. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menendangnya. Tetapi untungnya Maggie juga muncul dengan senjata yang siap. Sean berhasil menangkapnya, namun karena api sudah menyala, si pembakar berhasil melepaskan diri. Sehingga Sean memberitahu Maggie untuk bergerak untuk mengejar si pembakar. Maggie segera keluar sementara Sean memecahkan jendela. Ketika mendengar suara seorang anak kecil di lantai atas, Sean segera naik melalui tangga. Anak itu berhasil diselamatkan. Hal yang sama terjadi dengan Sean. Meskipun dia terjatuh di atas gedung, akan tetapi Sean tidak sempat terjebak di reruntuhan tiang. Saat itu, Brian mencoba menjelaskan kesalahpahaman antara Brian dan Sean. Brian mengatakan bahwa Brian bukanlah penyebab kematian ayah mereka. Pada saat itu, ayah mereka menyelamatkan sahabatnya yang ternyata adalah seorang pembakar. Setelah mendengar itu, Sean mulai memahami semuanya bahwa dia hanya salah paham terhadap pamannya karena tembok di tempat itu hampir roboh. Brian segera memanggil anak buahnya dan mengeluarkan Sean. Singkat cerita, Sean yang telah diberikan perawatan langsung bertemu dengan Maggie dan mengatakan bahwa lebih penting menemukan si pembakar daripada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sean melihat daftar tamu yang menemui Ronald. Setelah melihatnya, Sean terfokus pada seorang pria bernama Albert. Saat Brian memanggilnya, Sean bergegas pergi dari sana. Ketika dia tiba di departemen Brian, dia malah mengusulkan bahwa Sean akan dicabut dari kasus yang sedang diurus oleh Sean. Hal tersebut membuat Sean marah dan mengatakan bahwa Sean hampir memecahkan semuanya. Namun, Brian memberikan Sean cuti. Setelah itu, Sean yang berada di mobil menghubungi Jenny agar menemaninya malam ini untuk mencari jalan keluar. Di saat yang bersamaan di belakang Sean terlihat Albert yang sedang membawa sebuah mobil. Di malam itu, Sean memberitahunya bahwa hanya mengetahui sedikit tentang lokasi mereka. Jenny mulai menyelidiki keterhubungan mereka melalui menara ponsel. Bisa jadi istri John Hunter memasang pelacak di misil yang sedang Sean cari. Sean lalu menghubungi temannya agar memeriksa perusahaan ponsel untuk mencocokkan nomor yang telah ditemukan dengan menara ponsel. Scene berganti, Sean terbangun karena anjingnya merengek sambil melihat ke bawah ranjang. Ketika Sean memeriksanya, ternyata ada pemicu di bawah tempat tidurnya. Sean segera membangunkan Jenny dan memintanya menjauhi ranjang dengan hati-hati. Setelah berhasil, Sean memerintahkan Jenny untuk memanggil bantuan. Beberapa saat kemudian, Brian pun muncul. Brian segera masuk dan di sana tercium bau gas yang sangat kuat. Brian mengatakan bahwa mungkin ada pemicu kedua. Sean melarang Brian untuk merusak pipa gas, tetapi Brian tetap melakukannya. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan Brian. Kepergian Brian membuat semua anggota departemen merasakan kesedihan dan mereka memberikan penghormatan kepada Brian karena keberaniannya dalam menyelamatkan nyawa Sean sendirian. Rekan-rekannya mendekatinya dan mencocokkan semua nomor dengan menara seluler. Mereka tidak dapat mengembalikan kasusnya, tetapi White tidak peduli. White menyerahkan segalanya dan memberikan dukungan penuh kepada Sean untuk mengungkap segalanya, sambil mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu. Berlanjut, Sean segera pergi untuk menemui Ronald di penjara dan bertanya, mengapa dua pembakar profesional menemui Anda dan kemana mereka akan mengirim paket misil.
Awalnya Ronald enggan memberitahunya, mengalihkan pembicaraan karena terus didesak oleh Sean. Akhirnya Ronald mengungkapkan bahwa kedua tamunya hanya bertanya tentang cara memulai kebakaran yang terlihat seperti kecelakaan. Dan lokasi yang cocok untuk meledakkan tempat adalah yang banyak mengandung propana. Setelah mendengar itu, Sean segera pergi. Kemudian, Maggie memberitahu Sean tentang radius nomor yang mereka lacak, yang sangat dekat dengan menara. Akan tetapi Sean menyuruh Maggie untuk mencari tahu tempat yang banyak mengandung propana. Sean tahu bahwa ada pasokan propana di pelabuhan. Penjaga memberitahu mereka bahwa kontainer hanya berada di pelabuhan selama 72 jam sebelum dikirim. Selanjutnya Sean pergi ke pelabuhan melalui jalan belakang. Di sana Sean menemukan sebuah pemicu yang tersembunyi. Sean segera melepaskannya untuk mencegah ledakan lebih lanjut. Setelah itu, Sean bertemu dengan Doyle untuk memberitahunya apa yang dikatakan oleh Ronald. Mereka bertemu secara rahasia karena kasus ini sudah tidak lagi menjadi milik mereka. Tetapi Sean masih ingin membuktikan bahwa semua teka-teki bisa dipecahkan. Scene berganti, Sim memperlihatkan Sean yang pergi ke pelabuhan dan memeriksa beberapa kontainer. Sean langsung memberi tanda pada kontainer tersebut dan menunggu hingga pagi. Di sisi lain, Maggie mengawasi Sean dari kejauhan. Ketika melihat truk itu berangkat, Sean segera turun tangan. Truk yang dikendarai Albert berhenti karena dia menunggu ledakan. Tapi ledakan itu tidak pernah terjadi. Sesaat kemudian Sean muncul dengan senjatanya dan memerintahkan mereka untuk menyerah. Ketika Sean mengatakan bahwa ledakan tidak akan terjadi, Albert menembak Sean di bagian perutnya. Namun Maggie juga ditembak oleh Albert dan mengatakan bahwa misil yang dicari oleh Albert mungkin sudah dalam perjalanan ke Cina. Albert meminta Sean berdiri dan menyuruhnya untuk melihat isi kontainer tersebut. Ketika kontainer dibuka oleh Albert, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan Albert. Setelah menandainya, Sean segera membawa Maggie menjauh karena truknya akan meledak. Dan scene terakhir, Sim memperlihatkan Sean dan Jenny yang memutuskan untuk pindah dari rumah Sean yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Dan mereka berdua memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Dan film pun tamat.